Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman Permata Podcast ya. Terima kasih teman-teman telah memberikan waktu pada saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Ninuk Supriyanti. Saya bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Permata Bunda. Kali ini saya akan membawakan acara Permata Podcast dengan materi gagal ginjal kronik atau biasa kita sebut dengan chronic kidney disease ya. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, dokter yang paling hits, dokter yang paling baik, ramah sama cantik ya pastinya ya. Siapakah beliau? Dokter Lulu Mulyani, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Dokter Oke, Nino. oke. Terima kasih atas Assalamualaikum. waktunya juga ya di Oke, sini ya. ya. Dokter, mungkin teman-teman juga udah tahu soal dokter ya, yang di Permata Bunda. Tapi kan ini kan mungkin ada yang follower yang baru, mungkin ya alangkah baiknya biar sedikit mencairkan suasana ya dok, biar untuk perkenalan dulu dokter. Oh iya. Kira-kira asalnya dari mana, mungkin lulusan sebagai dokter umum itu di fakultas mana, spesialisnya di mana, dan bergabung di Rumah Sakit Permata Bunda itu tahun berapa? Monggo dokter. Iya. Ya, terima kasih Dokter Nino atas kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Dokter Ulu Mulyani. Saya ahli penyakit dalam. Saya asli Purwodadi Grobogan. Kemudian saya lulusan dari S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Saya lulus tahun 2006. Kemudian saya melanjutkan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam saya di Airlangga Surabaya. Saya lulus 2016. Saya bergabung dengan Permata Bunda pada tahun 2019. Jadi hampir 5 tahun ya ini Iya, ya. Ya sudah cukup lama lah ya di iya. sini ya. Betah ya. Oke, oke. Gini dokter, hari ini sepertinya kan lebih kita cenderungnya mau topiknya ke gagal Mm-mm. ginjal gitu dok. Itu selain 10 besar penyakit yang ada di sini, mungkin dari 5 tahun ini dokter di sini, mungkin dari karakteristiknya untuk pasien-pasien di Permata Bunda itu untuk gagal ginjal tuh kira-kira meningkat atau sama atau berkurang menurut dokter? Ya, dari pengalaman saya praktek di sini ya. Jadi salah satu penyakit kronis yang terbanyak salah satunya itu gagal ginjal ya. Dan Ya. kebetulan kita punya fasilitas cuci darah di sini. Jadi kunjungan untuk pasien gagal ginjal itu cukup banyak. Nah, kalau saya lihat dari demografisnya mungkin ini apa jumlah penderita gagal ginjal di Purwodadi itu Ya, sangat besar sekali. Cuma masih banyak yang belum terdiagnosa dan oke. mungkin tidak disadari oleh pasiennya sendiri, sehingga Oke, ketika datang ke dokter itu sudah telat sudah ya, telat sudah ya. telat Oke, dan mungkin sudah end stage, jadi kita intervensinya agak sulit. oke. Makanya ini uh, kita kita usulkan sebagai topik podcast supaya Oke. meningkatkan awareness ya Yes. dari penduduk Kabupaten Grobogan ini tentang gagal ginjal sendiri. Oke, oke. eh Biar teman-teman juga lebih paham lagi ya dokter ya. Ini tadi kan kita kan bicara karakteristiknya ya. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, alangkah bagusnya kan kita kan mengenal apa itu penyakit gagal ginjal kronis. Biar teman-teman mungkin tidak hanya tenaga kesehatan, juga untuk pasien-pasien dokter mungkin pengen tahu sih gagal ginjal itu apa sih kayak gitu. Monggo dokter. Ya. Jadi gagal ginjal kronis atau sering kita sebut sebagai chronic kidney disease itu peningkatan kreatinin ya lebih dari 3 bulan yang stagnan, yang menetap, jadi tidak kembali lagi ke angka normal atau turun. Nah, angka kreatinin yang normal itu kalau kita berdasarkan dari hasil lab itu sekitar 0,6 sampai 1,3. Nah, kalau meningkat 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 dan itu persisten selama 3 bulan, dalam artian ketika sudah diterapi 3 bulan kemudian kita cek lagi kreatininnya tetap tinggi, itu sudah masuk ke gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu
apa diagnosanya bukan cuma dari kreatininnya saja. Jadi kita juga melihat dari ada lab-lab yang lain atau dari pemeriksaan yang lain kita sesuaikan sama klinisnya pasien juga. Oke. Jadi kan tidak hanya dari hasil laborat ya dokter, ya. Kira-kira untuk pencegahan kan sebelumnya kan kita harus tahu penyebabnya ya dok ya. Faktor pencetus atau penyebab yang mungkin bisa kita hindari Hmm. itu apa aja sih dok? Monggo. Ya, jadi gagal ginjal itu merupakan salah satu komplikasi dari diabetes dan tensi ya, dan Oke. hipertensi ya. Jadi salah satu penyebab terbesar dari yang paling sering dari terjadinya CKD itu satu diabetes mellitus, yang dua hipertensi kronis, yang ketiga mungkin ada gangguan dari apa? Kalau di Prodedi itu yang paling sering batu ya. Iya. Ya, banyak Iya. batu yang pada akhirnya karena tidak diketahui secara cepat sudah menyebabkan pembengkakan ginjal rata-rata yang irreversible, tidak kembali, ginjalnya rusak, akhirnya jadi gagal ginjal. Oke. Yang lain mungkin karena obat, tapi itu juga agak jarang. Terus Oke. mungkin karena ada komplikasi dari infeksi juga bisa. Tapi yang paling sering sih dari diabetes sama hipertensi. Makanya uh, untuk pasien-pasien kronis itu sering kita screening untuk terutama untuk pasien yang datang dengan diabetes sama hipertensi itu selalu kita screening untuk kreatininnya masih bagus atau enggak. Oke. Berarti kan penyebabnya itu kan kemungkinan adalah penyakit-penyakit dasar ya Hmm. dokter nggih. Cuma kan gini dok, kadang itu kan saya kan bertugas juga di Hmm. UGD ya dok ya. Kadang itu dari pasien itu ada rumor dok. Dok, kalau biasanya pada nanya kayak gini dok. Kalau saya minum obat banyak kayak gitu nanti kemungkinan saya gagal ginjal nggak sih dok? Itu sebenarnya mitos atau fakta sih dok. Sedangkan dari penjelasan dokter Lulu tadi kan untuk faktor penyebab itu kan kemungkinan kan adalah penyakit dasarnya itu Hmm. bisa dari hipertensi, DM, atau mungkin dari batu ginjal ataupun dari infeksi. Iya. Jadi memang ini juga yang sering saya temui ya. Pasien tuh takut minum obat, Mm-mm. apalagi obatnya diabetes kalau Iya. sudah komplikasi kena jantung juga itu kan banyak ya. Jadi dok saya tuh takut kalau kena ginjal, gimana dok aman nggak? Jadi selama ini obat dari diabetes mellitus dan hipertensi itu sudah diteliti dengan jangka waktu yang lama itu cukup aman ya, cukup aman. Terus dari sakitnya sendiri, jadi dari diabetes sama hipertensi sendiri itu kalau tidak terkontrol, itu lama-lama komplikasinya memang salah satunya akan kena ke Ginjal. ginjal ya. Dua-duanya ini hampir sama karakternya, kena ke pembuluh darah, kemudian untuk organnya itu kena ke ginjal, jantung sama otak ya, atau Iya. bisa stroke ya dua-duanya ini. Nah, kita ngasih obat itu tujuannya untuk mencegah perburukan ke arah situ, Iya. ya ke arah situ. Jadi kalau kita pasti mengusahakan obatnya seminimal mungkin. Kalau bisa terkontrol dengan obat seminimal mungkin ya alhamdulillah. Nah, Mm-mm. kalau tidak kan berarti perlu intervensi lebih lanjut. Tanpa intervensi terapi ini, kalau tidak terkontrol, ujung-ujungnya pasti akan kena ginjalnya. Iya. Jadi Mm-mm. sebenarnya ya pasti akan kena ginjalnya ya. Nah, tujuan kita memberikan obat-obatan itu supaya tidak men, men, memperlambat ke jatuh ke gagal ginjal. Gagal ginjal. Atau kalau memang sudah ada gangguan ginjal, pasti kita juga ngasih obat-obatan juga sudah kita atur sedemikian rupa. Kita sudah tahu obat-obat mana yang resiko untuk memperburuk gagal ginjalnya, pasti Oke. kita sudah skip. Nah, kalau memang sudah ada gangguan ginjal, kita juga targetnya misalnya sudah ada perburukan kreatininnya 2. Kita targetnya ya tidak sampai jatuh ke kreatininnya lebih naik lagi atau jatuh ke end stage CKD. Ya. Jadi kalau ditanya bahaya nggak, itu sudah kita perhitungkan. Oke. Jadi jangan khawatir ya. Kalau Iya. dapat obat banyak, itu jangan khawatir.
Oke, gitu ya. Jadi kadang itu kan jadi momok ya dok Mm-mm. ya. Padahal sebetulnya itu kan gini ya, yang menyebabkan gagal ginjal itu kalau kita tidak Mm. mengkonsumsi obat hipertensi ataupun obat DM, Diabetesnya ngoten ya dok ya. ya. Jadi bisa diluruskan untuk teman-teman ya. Jadi jangan jadi momok, jadi jangan takut ya untuk minum obat gitu, nggih Mm-mm. dokter. Berarti ini eh, jawaban dari Dokter Lulu itu sama seperti untuk mencegah juga ya dok ya, Iya, mencegah terjadinya gagal ginjal mungkin yang ke level yang iya lebih lebih berat ya berat dok ya. ya. Oke, dokter ini kan ada juga rumor ya dok ya, sebenarnya itu benar atau tidak sih dok kalau kita minum air yang banyak itu bisa mencegah gagal ginjal atau enggak sih dok? Kayak gitu. Orang awam kan kayak gitu Iya, iya. dokter. Ini tergantung ya. Saya juga sering nemu ya. Jadi Mm-mm. kalau ada yang kalau pasiennya datang-datang udah bengkak gitu semua gitu Iya. kalau ditanya, iya saya tuh karena dikasih tahu tetangga, saya tuh disuruh minum banyak apa biar ginjalnya bagus. Nggak bisa kayak gitu ya. Oh, kita sudah Mm-mm. mengedukasi biasanya sudah. Jadi kalau memang di pasien diabetes atau hipertensi masih belum kenapa-kenapa, itu kan pasti kita screening juga dari kreatinnya tadi satu, dua mungkin dari urin rutinnya sudah ada protein uri atau enggak. Kalau protein uri itu artinya ginjalnya saringannya udah mulai bocor. Itu Iya. meskipun apa kreatinnya masih bagus, tapi sudah ginjalnya udah nggak bagus sebenarnya ya, tapi masih terkompensasi. Itu kalau kreatinnya belum naik tinggi sih minum minum banyak enggak apa-apa ya. Atau Iya. misalnya jantungnya masih bagus minum banyak itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ke sudah kreatinnya tinggi, udah sering bengkak atau Mm-mm. sesek kalau tidur bantalnya nggak cukup satu, itu sih sebaiknya konsumsi cairannya sudah harus dikurangi. Jadi bukan bukan minum banyak ya. Jadi biasanya kita sudah mulai suruh atur asupan cairannya karena yang jelas kalau asupan cairannya banyak, ginjalnya nggak mampu mengkompensasi untuk Mm-mm. mengeluarkannya lewat urin, yo bengkak, Ya, sesak. Jadi gejalanya malah semakin berat. berat. Oke. Berarti itu bisa disimpulkan gini dok ya. Mungkin untuk yang stadium berat itu kan karena sudah banyak keluhan mungkin Hmm. ya dok ya. Mungkin kalau disuruh minum banyak itu kan malah terjadi pembengkakan Hmm. tambah terus akibatnya sesak gitu ya dok. Jadi mungkin bisa di-sharing dok untuk pencegahan yang untuk sebelum stadium ke yang berat itu pencegahannya apa dok? Atau mungkin ada gejala-gejala yang mungkin kita bisa lebih aware Ya, sebelumnya untuk kayak gitu. gejalanya ya. Jadi dari saya jelaskan dulu untuk CKD-nya ya. Oke. Jadi kalau misalnya dari kreatinin itu nanti naik, kita harus hitung dulu EGFR-nya. Jadi glomerulus filtration rate-nya itu ada rumusnya sendiri. Nanti hasilnya nanti kita kategorikan dari CKD itu ada 5 stage. Jadi stage 1, 2, 3, 4, 5. Yang stage itu 45 ya. Oke. Jadi yang satu itu EGFR lebih dari 90, yang berat itu yang stage 4 itu 15 sampai 29, kemudian yang stadium paling berat 5 ini end stage ini kreatinin EGFR kurang dari 15 ya. Kalau yang untuk tahap awal itu kita cek yang masuk sudah ada gangguan tapi belum begitu ketok gitu ya. Iya. Kadang belum ada gejalanya apa-apa ini. Ya disesuaikan aja sama ininya. Penyebabnya kita dari apa misalnya dari diabetes sama tensi ya kita stabilkan dulu gula darah Oke. sama tensinya. Iya. Terus ada kemudian kalau misalnya dari sumbatan seperti batu ya diusahakan mungkin batunya diambil dulu, Iya. dihancurkan Iya. untuk apa? Biar biar Penyaringan itu kan filter ya dok ya. filterasinya lebih bagus. Nah, kalau yang 2, 3 hampir sama lah ya. Ya, yang berat ini yang 4 sama kalau sudah di yang masuk stage 4 itu sudah masuk di renal replacement therapy. Jadi terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu cuma ada 2. Gitu. Terapi pengganti fungsi ginjal sebenarnya Fungsi ya. ginjal. Ya, cuma ada 2. Jadi
kalau nggak transplantasi ginjal berarti harus cuci darah. Nah, cuci darah juga ada dua, ya. Ya, apa itu, Dok? Ya, cuci darah lewat mesin, HD, hemodialisa. Yang kedua, CAPD, jadi continuous ambulatory peritoneal dialysis. Itu yang nanti perutnya dipasang selang, jadi Iya. pasiennya uh, cuci darah sendiri di rumah. Tapi pemasangannya nggak bisa di sini ya, harus ke rumah sakit tipe A biasanya. Cuma yang apa? Kalau udah berat sih kita sarankan untuk cuci darah. Nah, tapi juga tadi gejalanya itu selain peningkatan kreatinin itu kalau yang di awal masih belum terlalu kentara ya. Kalau misalnya kreatinin masih 2 itu kadang-kadang ya enggak apa-apa orangnya. Tapi kalau udah berat itu yang udah hampir end stage itu sudah mulai ada gangguan misalnya mudah lelah, kemudian mual muntah. Mual muntah itu karena ureum kreatininnya naik. Kemudian ada gangguan kesadaran, encefalopati, kemudian sering bengkak atau kakinya bengkak itu bisa dari jantung, bisa dari ginjal juga ya. Kemudian sering sesak nafas. Sesak nafas sih ya macam-macam, nggak bisa kita langsung bilang itu gagal ginjal ya nggak bisa ya. Bisa karena asidosisnya, bisa karena apa parunya penuh cairan, macam-macam. Kemudian kulitnya kalau kalau sering lihat orang cuci darah itu kulitnya udah mulai menghitam sama ini ya, khas ya sama ada putih-putihnya. Kita 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 bisa tahu kok orang gagal ginjal lihat itu udah kelihatan gitu. Kemudian apa sering gatal-gatal kayak gitu. Terus apa kalau lemesnya bisa dari selain dari kreatinnya juga karena sering ada anemi ya. Jadi aneminya karena jadi ginjal itu terdapat ada hormon eritropoietin. Jadi ketika gagal ginjal ininya turun, udah nggak bagus. Jadi produksi dari sel darah merahnya terganggu. Jadi sering HB-nya rendah. Nah, itu jadi muncul di gejalanya salah satunya. Mungkin kalau yang sering kalau kita di rumah sakit itu yang kita ada kecurigaan ke arah situ tuh selain bengkak, sesak, muntah-muntah ya. Nah, muntah-muntah sama ada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran. Kalau udah kayak gitu sebenarnya gejalanya sudah termasuk berat ya, nggak yang ringan lagi. Kita tahunya dari apa harus dicek laboratorium. Terus pada beberapa kasus mungkin ada kreatininnya masih tinggi, udah tinggi, tapi kalau di terapi atau misalnya apa kita cari penyebabnya masih kategorinya akut, jadi kenaikannya kurang dari 3 bulan itu mungkin masih bisa balik seperti semula. Jadi belum perlu cuci darah atau enggak cuci darah selanjutnya. Mungkin kalau kayak gini mungkin kasus-kasus tertentu pada infeksi atau ada sumbatan batu itu gitu masih bisa kadang-kadang masih bisa reversible ya balik normal tuh berapa juga ada. Berarti tidak ada pengkhususan kalau sudah cuci darah sekali itu akan cuci darah terus gitu nggak ya, Dok? Soalnya kan kadang kan orang awam gitu, Dok. Ini harus dicuci darah, Ibu. Itu pada takut, enggak, Dok, saya nanti takutnya cuci darah terus kayak gitu. Ya, kalau itu tergantung kita diagnosanya apa dulu. Kalau kita curiganya memang ke gagal ginjal kronis ya mau nggak mau ya, memang seharusnya cuci darah terus. Tapi kalau kita curiga, oh kemarin minggu lalu kreatininnya masih 1, kok ini jadi 5, kok ini jadi 10, berarti akut. Nah, akut ini masih bisa kita perbaiki, bisa kita perbaiki kembali ke normal, insya Allah masih bisa. Nah, itu mungkin butuh cuci darah, mungkin enggak. Kalaupun cuci darah ya bisa jadi cuma sekali cuci darah, habis itu enggak lagi. Jadi enggak semua sekali cuci darah harus cuci darah terus enggak juga. Oke. Ini kan menarik juga ya, Dok, kan di sini kan ada pelayanan hemodialisa. Sebenarnya tadi kan untuk gagal ginjal itu kan tindakannya kan satu bisa cangkok ginjal, yang kedua adalah hemodialisa.
kira-kira itu tercover mboten Dok sama BPJS ya Dok? Iya. Alhamdulillahnya kalau hemodialisa itu tercover ya. Iya. Dan kita punya fasilitasnya dan bednya cukup banyak. Oke. Tapi karena penderita gagal ginjal di Purwodadi itu sangat banyak Banyak. sekali, antreanya udah panjang ya. Hmm. Jadi saya harapkan itu penduduk Purwodadi itu sehat-sehat semua, nggak perlu cuci Cuci darah. Karena kalau apa kita diagnosa gagal ginjal dan sudah perlu cuci darah itu agak susah untuk mencari fasilitas HD. Oke. Apalagi cangkok ginjal Cangkok nih ya, Dok ya. cangkok itu sebenarnya tercover cuma ada kriterianya. Jadi nggak semua kandidat itu akan disetujui. Kemudian cangkok itu mahal biayanya ya, mahal ratusan juta. Kemudian apa juga untuk mencari kandidat ini donornya itu susah. Jadi harus match ya, itu kan harus di cross check ya. Kalau nggak match ya nggak dapat. Jadi lama. Jadi kalau untuk cangkok ginjal di sini memang di Indonesia belum semaju di luar negeri. Karena donornya sendiri kita masih susah cari. Kemudian untuk memaintain dari penderita yang sudah cangkok ginjal itu nanti harus mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan agak lama dan obatnya mahal. Iya, jadi kadang bukan opsi yang pertama. Bukan opsi yang ekonomis buat orang-orang ya. Iya, Mbak. Jadi biasanya ya kita sarankan untuk cuci darah. Jadi ibaratnya gini ya kan, kalau ada orang sudah gagal ginjal itu, kita tuh punya 2 ginjal ya, fungsinya 100%, 100%. Untuk memantau itu kita lihat ureum kreatininnya. Kreatinin itu meskipun satu ginjal kita sudah nggak berfungsi, yang sini tinggal 25% itu kreatininnya masih akan normal. Jadi kreatinin tuh kalau sudah naik itu menggambarkan memang sudah berat kondisinya ya, karena dengan satu ginjal yang berfungsi dan berfungsi cuma seperempatnya itu kreatinin masih bagus. Nah, ginjal itu bekerja 24 jam menyaring racun-racun dari tubuh, kemudian disaring, terus toksinnya dikeluarkan lewat urin. Itu kalau ginjal kita rusak, toksinnya nggak tersaring, dia akan bersirkulasi terus di tubuh, itu membuat gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, fungsinya mesin HD itu menggantikan dari ginjal. Nah, harusnya itu kan ginjal itu bekerja, harusnya kita mendapatkan mesin yang bekerja 7 kali 24 jam. Tapi ini cuma mungkin sekali HD itu durantanya cuma 3 jam. 3 jam, 4 jam itu bersama udah preparasinya juga. Jadi dengan durasi 2 kali saja itu sebenarnya juga masih kurang ya. Tapi kan ini memang kebijakannya BPJS yang ditanggung kan cuma 2 kali HD per minggu ya. Ya. Jadi kalau dibilang perlu nggak perlu ya sebenarnya perlu membantu pasien ya mesin HD itu, karena kalau nggak di HD kan toksinnya nggak keluar. Iya, jadi akan gejalanya tambah berat. Kadang suka ada ketakutan nanti kalau udah nanti di HD nanti mati, meninggal dunia. Ya mohon maaf, sakitnya sendiri sudah end stage ya. Mau di HD ataupun enggak tuh ya sebenarnya sudah jelek. Iya, kan kalau cuci darah itu kan tidak menyembuhkan ya, tidak menyembuhkan, tapi membantu pasiennya untuk memprolong waktu hidupnya ya, membantu saja gitu. Jadi saya harap sih tidak ada salah kaprah lagi seperti itu. Jadi nggak perlu ada ketakutan. Aku harus HD, aku takut gitu. Apalagi ini ditanggung BPJS ya, ditanggung BPJS. Ini kalau nggak ditanggung BPJS ya mahal loh. Ini ya. Oke.
Jadi intinya orang sakit gagal ginjal itu masih bisa produktif ya dok ya. Masih bisa, Oke, ya. begitu cuci darah akan baik kembali. Tapi Mm-mm. begitu tidak cuci darah, ya sudah gitu kondisinya akan tambah menurun. Karena memang cuci darah itu kan memang diperlukan untuk stadium-stadium 5 ya dok ya, kalau Mm-mm. nggak salah ya dok ya. Stadium 5 yang memang sudah terjadi kerusakan di ginjalnya. Kira-kira berapa persen dokter, mohon maaf, untuk stage 5 itu Apa ya? yang kerusakan ginjalnya? Sudah banyak itu. Kemungkinan udah kena organ Sudah, lain juga ya, gitu dokter sudah, gitu. sudah kalau sampai stage 5 itu kan mungkin ginjalnya udah Hmm, berfungsi cuma berapa persen aja ya. oke. Jadi sudah pada dasarnya memang sudah nggak bagus untuk fungsi penyaringannya. Ya, oke. Dan itu juga yang membuat karena apa? Secara imunitas pasien CKD itu imunitasnya turun pasti Turun. ya. Jadi Mm-mm. mudah terkena sakit yang lainnya Oke. juga. Kadang itu gini dok, ada yang mungkin anak atau cucu pasien itu ngerasa ini bapak saya, ini ibu saya sakit ginjal. Kira-kira nanti saya kena nggak sih dok? Kayak gitu. Sebenarnya itu penyakit menular atau enggak sih dok? Menurut penjelasan dokter tadi itu gimana dok? Biar untuk orang awam lebih Mm-mm. lebih ngerti gitu loh dok. Ya, jadi penyakit gagal ginjal itu tidak menular dan tidak diturunkan ya. Jadi memang tergantung dari faktor individualnya Ya. sendiri ya. Jadi misalnya belum tentu bila bapak atau ibunya gagal ginjal, anaknya gagal ginjal, enggak. Oke. Cuma mungkin karena dari orang tua itu kita lihat faktor resikonya apa seperti tadi diabetes atau Iya, hipertensi, itu kan faktor yang apa mendasari ya dok ya. bisa anaknya bisa terkena juga kan itu Mm-mm. gaya hidup ya. Ya. Nah, tergantung juga kalau misalnya meskipun terkena anaknya ada diabetes sama hipertensi tapi pola hidupnya baik, gula darah sama tensinya terkontrol ya bisa nggak jatuh ke gagal Gagal ginjal, ginjal iya. gitu. Oke dokter. Eh, Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Saya mau minta tolong dokter untuk dokter Lulu memberikan advies atau saran untuk pejuang-pejuang yang lagi menjalankan ini ya dok, Cuci darah ya. cuci darah biar tetap semangat ya untuk pasien-pasien dan untuk keluarganya biar tidak menjadi ketakutan Iya. kayak gitu ya dok. Monggo dokter. Ya, jadi memang kalau sudah dapat jadwal LHD itu harus bilang alhamdulillah ya, karena ini Alhamdulillah. antreannya panjang sekali ya, Nggih. antreannya panjang sekali. Jadi semisal memang sudah mendapat jadwal reguler ya, saran saya selalu datang untuk cuci darah, Oke. karena itu memang membantu untuk mengeluarkan toksin. Kemudian dua itu selalu apa ingat dengan pantangan-pantangannya ya. Jadi suka ada kalau pas HD terus minumnya banyak, Mm-mm. bawa makanan banyak, itu Iya. memang susah ya, memang Iya. susah tapi selalu ingat pantangan-pantangannya. Kemudian tiga ya jangan putus asa ya. Iya. Jadi apa kalau semangat itu juga itu apa Obat ya dok ya. iya meningkatkan ini Imun. imun kita juga ya. Jadi eh, tetap konsisten gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya hari ini soal gagal ginjal. Untuk topiknya ini sangat menarik. Mungkin bisa membuka pikiran teman-teman atau pejuang-pejuang yang lagi cuci darah ya. Jangan takut ya, jangan pesimis ya, tetap berjuang, masih tetap bisa produktif ya. Oke. Saya tutup mawon ya dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.